Jadi gini ya, channel gue sebagai channel yang dominan perwibuan ya, konten basicnya ada review anime sama manga. Seiring jalannya gue konten review gituan, dari gue dulu review di TikTok, terus ke YouTube. Sekarang tuh format review animenya gue lebih suka-suka daripada dulu, kayak terserah gue banget. Gue ganti format ke format daripada gue suka-suka mau ngomongin anime itu kayak gimana ya. Gue sadar kepada suatu hal, review anime gue yang suka-suka ini mungkin bisa dibilang aneh dan makin gak jelas karena gak ada indikator pasti. Tapi trade off-nya cara gue review anime kayak gitu tuh gue lebih jujur sama kepala gue, sama perasaan gue sendiri pas ngomongin anime ini. Dan mungkin kayak banyak orang juga sih, dimana mereka mentingin gimana cara review mereka itu jujur sama diri mereka sendiri, yang mungkin suka-suka banget. Dan ya gue pribadi sih ini cara terenak gue lah buat nge-review, buat ngontenin anime. Ini video apa? Ini video sharing isi kepala gue aja sih pas gue nge-review anime itu kayak gimana. Kepikiran ngomongin ini karena gue tuh iseng gitu, cara inspirasi nge-scroll konten gue yang dulu-dulu, dan gue konten gue yang lama itu review anime kayak gimana. Cara gue review anime dulu pas masih nggak tahu enaknya cara nge-review itu kayak gimana, itu tes air, nyoba-nyoba sana sini. Gue mutusin konten itu tiap hal gue kasih rating angka biar kelihatannya sih paling objektif. Sumpah, kayak rating animasi berapa dari 10, rating cerita berapa dari 10, and so on lah. Terus akhirnya dari kumpulan rating itu dicampur sama opini gue dikali atau apa, akhirnya jadi konten review. Itu dapat inspirasi dulu tuh konten cara gue review anime itu jujur ya, dari cara kampus itu ngasih nilai ke matkul. Sumpah sih sekarang gue ngerasa kayak cringe banget ya, ada gitu cara gue review anime dikali terus dibagi itu jadinya nilai aja gitu, nilai A atau apa, itu aneh banget ternyata. Gue ngerasa cringe, gue ngerasa aneh karena kayak rasanya try hard terlalu objektif buat ngomongin ginian. Dan itu gue ngerasa gak jujur sama perasaan gue sendiri kalau misalnya semua hal itu harus gue kasih rating angka. Sure, maybe mukulnya bakal lebih rata gitu, gue kasih semua indikator anime yang gue review sama dan lebih konsisten. Cuman kan ini anime gitu, ini karya seni, bukan nilai matkul gitu loh, bukan nilai pelajaran yang emang harus objektif dan bisa dikasih nilai secara kuantitatif. Ini karya seni, anime manga itu mau sebagus apapun, mau sejelek apapun yang gue ikutin, ya ujungnya banyak hal yang gak bisa di rating secara objektif, gak bisa gitu dijustifikasi pakai angka doang. Kayak ini dikasih rating segini, ini dikasih rating segini doang, karena ujungnya ini ngomongin perasaan gitu loh, feeling gue nonton anime, feeling gue baca manga itu kayak gimana. Makanya kayak setelah gue sadar gitu cara review anime gue kayak gitu gak jujur sama ala gue, sama hati gue, ya gue ganti gitu, gue berusaha ganti dan nemu yang enaknya gimana. Dan akhirnya mungkin gue ngerasa gue beneran settle itu pas ya ten sekarang gini. Ya mungkin kalau dulu itu pas pertama kali nyoba format yang kayak gini review anime itu, gue review Jujutsu Kaisen season 2. Sekarang konten gue review anime itu gue cuma ngasih rating itu secara keseluruhan berapa dari 10. Bahkan kadang pun ya gue kasih rating anime yang gue tonton itu kagak gue kasih rating angka, gue kasih kayak kata-kata doang gitu, meme atau apalah yang itu setengah bercanda setengah serius. Karena gue ngerasa review anime, kalau misalnya suatu anime kebagusan atau apa, kan gak bisa gue kasih angka gitu. Konten gue review anime juga gak semuanya punya indikator review yang sama, karena tiap anime punya daya tarik utamanya tersendiri buat gue, dan gak semua anime itu bisa dipukul rata pakai indikator yang sama. Masa cara gue ngerating ngasih review anime action, gue kasih indikator yang sama di saat gue nonton anime slice of life cewek-cewek gitu kan. Anime action biasanya fokusnya kan ceritanya yang fast pace, high action gitu, animasinya yang flashy atau apalah. Dan kan anime cewek-cewek itu biasanya cenderungnya yang santai, slice of life, komedi atau apa, kan kagak bisa dipukul rata ya. Nah lagi-lagi daya tarik tiap anime itu berbeda, apa yang mereka kasih ke gua itu beda gitu, kayak beda genrenya ya, tentu yang ditawarkan berbeda atau apalah. Dan biasanya daya tarik yang berbeda itu ya poin terkuatnya yang ngebikin gua tertarik buat ngikutinnya. Ada hal yang gua suka banget dari anime itu ya, itu segmennya biasanya panjang sendiri, lu lihat aja. Gua suka animasi sama visual lah, ya udah itu pasti bakal banyak ngomongin itu. Gua suka karakternya, gua suka cerita, ya itu bakal gua ngomongin itu juga, kayak karakternya gua breakdown satu-satu atau apalah. Itu lebih nekenin perasaan gue, kepala gue pas nonton anime itu kayak gimana, pas review anime, serta apa sih poin terkuat dari itu anime yang bakal gue fokus omongin di situ. Dan mungkin minusnya juga gue omongin di situ buat nyinyiran tipis-tipis gitu, karena kadang ada hal yang gue nggak suka juga. Walaupun pada saat gue review anime yang gue konten di YouTube jadi video panjang ini strictly anime yang gue suka dan worth my time gue review aja. Tapi gue masih ngontenin sih anime yang gue drop, anime yang gue nggak suka gue review tipis-tipis. Cuma most of the time kalau
kalau gue jadi konten video cuma jadi video pendek doang di TikTok atau enggak di YouTube Shorts sih. Atau enggak lo kalau nge-stalk Twitter gue itu ada nyinyiran ke anime yang gue gak suka sebelum gue drop di situ tuh. Dan gak bakal masuk video panjang di YouTube karena gue malas bikin konten ke hal yang gue gak suka, kayak not worth my time aja. Enggak, dari itu semua gue ngebawa lu pada ke judul video ini. Konten review video gue mungkin gak jelas indikatornya apalah gitu, tapi konten itu beneran jujur. Gue ngomong itu beneran jujur sama perasaan gue, sama kepala gue, dan sharing itu ke lu pada apa yang gue suka banget dari ini anime, apa yang jadi poin terkuat ya, mungkin minusnya apa, dan hasil kontennya tiap kali review anime bisa sedetail mungkin ngejelasin poin apaan yang mau gue sampaikan ya gitu. Seringkali daya tarik utamanya apa, setan lah dengan objektivitas pas review karya sedih gitu, kayak nilai ini secara objektif ya gini-gini bagus sih gini, coba secara subjektif gini-gini. Gue mending dengerin opini orang subjektif sumpah yang benci sama anime yang gue suka gitu, daripada mereka kadar buat objektif, karena gue pengen denger kenapa nih orang kagak suka gitu loh. Gue pengen tahu subjektivitasnya apa gitu, gue pengen lihat perbedaan opininya, karena kagak bisa review anime itu 100% objektif, review gini 100% objektif. Pasti ada campur tangan dia ngebikin kontennya yang review itu, dan ini yang gue rasain pas gue tiap kali review anime itu. Ini bukan hal yang bisa dikasih nilai kayak matkul yang gue bilang tadi. Ini banyak faktor yang mungkin gak bisa gue kasih nilai angka doang. Value gue gini review anime setelah gue tak-atik bertahun-tahun konten review anime, ngomongin anime, ya udah settle kayak gini ternyata. Jadi cara terenak gitu gue sharing opini gue pas review anime yang gue tonton ke lu pada itu gimana. Ya mungkin indikatornya gak jelas, berubah-ubah gitu tiap anime, kadang ngomongin ini, anime ini kadang ngomongin itu, tapi ya gue jujur lagi-lagi ke lu pada gitu, ini animenya gue kayak gini perasaan gue. Mungkin kalau misalnya lu nonton video gue review anime terus gak setuju, ya lu gak apa-apa gak setuju sama gue, lu gak setuju sama opini gue yang beneran jujur gitu loh. Gue gak pandering kayak berusaha objektif 100% atau apa, karena lagi-lagi ada kalau misalnya review karya sendiri try hard buat 100% objektif. Animasi gue masih bisa objektif, itu gue masih paham teknik-teknik belakang, cuma eksekusinya kayak directing atau apa itu yang ngebikin subjektif sih. Anyway, penonton dari gue ya udah, ini refleksi konten aja sih, ini video buat diri gue sendiri dan sharing ke lu pada. Lu mau setuju atau kagak terserah, tapi ini beneran gue buat diri gue sendiri doang gitu. Ini buat refleksi gue dari tahun ke tahun konten gue kayak gimana gitu, dan video ini ngomongin perasaan gue pas review anime itu kayak gimana yang setelah gue tonton, sama manga juga sih. Ya jadi jangan sekadar objektif tuh buat review karya sendiri. Ini pesan ke diri gue sendiri pas review anime gitu. Ntar jadinya gue sharing konten opininya beneran kagak jujur semua ke lu pada. Ya udah gitu, jadi